Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Bob. Kami dari kelompok 3 ingin mendiskusikan tentang 7 unsur kebudayaan daerah istimewa Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Mikil Gibran dari D4 Usaha Perjalanan Wisata Pondok Cabe. Yang berikutnya. Nama saya Muhammad Arya Samtogi dari Kampus Sudirman D4 Usaha Perjalanan Wisata. Nama saya Anissa Pangestika dari Kampus Sudirman D4 Usaha Perjalanan Wisata. Nama saya Ferial Perisi dari D4 Kampus Sudirman. Nama saya Kamal Syafitra D4 UPW Kampus Pondok Cabe. Yang pertama itu dari 7 unsur kebudayaan. Yang pertama ada bahasa. Bahasa Jawa dialek Jogja merupakan bahasa daerah yang dituturkan mayoritas penduduk daerah istimewa Yogyakarta. Menurut statistik kebahasaan 2019, bahasa ini menjadi satu-satunya bahasa daerah asli daerah istimewa Yogyakarta. Bahasa resmi instansi pemerintahan di daerah istimewa Yogyakarta adalah bahasa Indonesia. Bahasa Jawa Jogja adalah dialek yang diucapkan masyarakat Jogja. Masyarakat Yogyakarta biasanya menyingkatkan kata atau menambahi kalimat agar mantap dan enak didengar. Contoh kalimat, wah piye to iki, wis dikandi kok ra goke jan. Yang artinya, wah bagaimana sih sudah dikasih tahu kok dia tidak mendengarkan. Kata jan tak memiliki arti khusus. Kata jan digunakan supaya terdengar mantap dan enak didengar. Masyarakat Jogja mempunyai bahasa khas yaitu bahasa Jawa Prokem. Bahasa itu sering disebut bahasa Prokem atau Jawa Walikan atau disebut dibalik dengan mengutak-atik deretan aksara Jawa yang disusun menjadi 2 baris. Misalnya kata mari terdiri dari 2 huruf dalam huruf Jawa yaitu ma dan ri. Selanjutnya dicari huruf kebalikannya. Kebalikan ma adalah da dan ri adalah hi, maka jadilah kata dai. Tingkatan bahasa Jawa mempunyai 3 tingkatan bahasa yaitu yang pertama adalah ngoko. Ngoko yang artinya kasar. Seperti aku rep takon omahe budi kuwi neng endi. Kowe lunga menyang pasar. Yang kedua, matia. Seperti nuhun sewu kulo ajeng tanglet griyane Mas Budi niku teng pundi. Yang ketiga, krama andep. Nuhun sewu dalam badai yuun pirsa dalemipun Mas Budi punika onten pundi. Dalam penggunaan ketiga tingkatan bahasa tersebut bisa mengungkapkan status sosial, kedudukan, kekuasaan, pendidikan, atau perbedaan usia lawan bicaranya. Misalnya jika kita berbicara dengan orang yang dianggap jelas lebih tua, orang tua, sultan, atau di lingkungan keraton, pejabat, majikan, atau orang yang sangat kita hormati, kita menggunakan bahasa Jawa krama, baik yang krama andap maupun krama injil. Sedangkan bahasa Jawa matnya digunakan jika lawan bicara kita lebih tua, tetapi tidak terlalu jauh, orang yang dihormati, atau orang yang belum dikenal. Adapun bahasa Jawa ngoko digunakan jika kita berbicara dengan sebaya atau yang lebih muda atau tingkat setara sosialnya sama atau di bawahnya. Penggunaan bahasa Jawa ini menggunakan prinsip atau yang disebut andap asor atau rendah hati. Jadi, untuk menunjukkan diri sendiri biasanya tidak pernah digunakan tingkatan bahasa tertinggi karena dianggap menyombongkan diri. Sebagaimana kata saya yaitu kula yang berasal dari kata kaula. Jadi, walaupun dalam susunan kalimat krama, penunjukan ke diri sendiri selalu menggunakan kata yang setingkat lebih rendah dengan kata-kata madya. Untuk melestarikan bahasa Jawa di Yogyakarta, Gubernur Yogyakarta mewajibkan seluruh pegawai di Yogyakarta untuk menggunakan bahasa Jawa.
dalam percakapan sehari-hari. Selain itu, untuk melestarikannya juga, saat ini bahasa Jawa mulai dimasukkan ke kurikulum sekolah tingkat atas, yaitu SMA, yang dulunya hanya ada di tingkat dasar dan menengah. Peraturan mulai diberlakukan dari tanggal 15 Agustus 2009, yang sebelumnya wajib berbahasa Jawa hanya diberlakukan pada hari Sabtu saja. Sekian, terima kasih. Selanjutnya. 2. Sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta memiliki perkembangan sistem pengetahuan dan teknologi yang cukup tinggi. Perubahan teknologinya juga cukup cepat. Hal ini dikarenakan Yogyakarta merupakan salah satu kota pendidikan yang progresif, menerima perkembangan ilmu pengetahuan dari teknologi. Yogyakarta juga memiliki banyak universitas yang memiliki orientasi kepada riset dan penelitian, sehingga perkembangan teknologi dan informasi yang mutakhir dapat didapat dengan mudah. Salah satu alasan kenapa informasi dapat diakses dengan mudah di kota ini karena bersinggungan dan kerjasama dengan universitas dari luar negeri. Salah satu kemudahan untuk mengakses teknologi adalah tersedianya banyak warnet di kota Yogyakarta ini. Masyarakat awam dan masyarakat akademik sangat mudah dalam mengakses internet, sehingga batas-batas informasi dari berbagai negara menjadi sangat kecil, atau bisa dikatakan masyarakat Yogyakarta sangat mudah informasi. Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Ada beberapa. 1. Kekerabatan. Sistem kekerabatan orang Jawa berdasarkan prinsip keturunan bilateral atau garis keturunan, diperhitungkan dari dua belah pihak, ayah dan ibu. Di daerah Yogyakarta, untuk kerabat disebut alur waris atau sistem rah, yang terdiri dari 6 sampai 7 generasi. Perkawinan. Pada zaman dahulu, sistem perkawinan biasanya menggunakan darah keturunan. Biasanya para raja-raja salam suatu kerajaan yang memerintah daerah istimewa Yogyakarta melakukan pernikahan berdasarkan keturunan ningrat. Namun hal itu tidak mengartikan akan adanya sebuah kasta atau tingkatan derajat sosial di dalamnya. Bagi masyarakat biasa yang bukan keturunan ningrat, maka mereka akan menerapkan pada prinsip keturunan bilateral biasa, tanpa memperdulikan garis keturunan istimewa atau ningrat. Walhi atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Yogyakarta. Organisasi ini merupakan sebuah organisasi yang fokus pada kegiatan advokasi lingkungan hidup. Walhi Yogyakarta juga menjadi wadah untuk memperkuat gerakan pelestarian lingkungan berbasis komunitas di Yogyakarta. Yayasan Binal Yogyakarta. Yayasan ini didirikan pada tahun 2010 berfokus untuk memfasilitasi berbagai upaya dalam perencanaan kota berbasis pada seni budaya. Yayasan ini setiap tahun sekali mengadakan pameran yang berhubungan dengan karya seni Yogyakarta. Selanjutnya tentang sistem peralatan hidup dan teknologi. Sistem peralatan hidup dan teknologi berdasar atas kondisi dan situasi alam. Teknologi yang belum sepenuhnya dikatakan modern di bidang mata pencaharian itu masih saja menggunakan bajak, cangkul, ani-ani, sabit bergigi, penyemprot hama yang sederhana, pola tanam yang tidak banyak berubah. Peternakan sebagai usaha menambah nilai ekonomi tampaknya diusahakan dengan baik. Hal itu bisa dilakukan dengan baik karena di Yogyakarta bukan merupakan masyarakat berpindah tempat. Kehidupan seperti ini akan memungkinkan pertanian dan peternakan dikembangkan secara intensif. Dalam teknologi pertanian di sana tidak menggunakan mesin dalam mengolah tanah dan menuai padi. Hal seperti itu ada kaitannya dengan kondisi lingkungan dan pertimbangan ketenaga kerjaan. Sistem mata pencaharian hidup. Sistem mata pencaharian di Yogyakarta, sebagian besar pencaharian atau perekonomian di Yogyakarta disokong oleh hasil cocok tanam, berdagang, kerajinan perak, kerajinan wayang kulit, dan kerajinan anyaman, dan wisata. Namun, ada juga sebagian warga yang hidup dari ekspansi dunia pendidikan seperti rumah kos buat mahasiswa. Merupakan pemandangan yang biasa ketika Anda sampai di stasiun Yogyakarta atau di halte,
khusus tempat perhentian bus-bus pariwisata. Anda akan disambut oleh banyak tukang beca. Mereka akan mengantarkan Anda ke tempat tujuan mana saja yang layak untuk Anda nikmati seperti toko baju, toko bakpia, mall, atau sekedar membeli cindera mata. Anda pun akan heran setelah tukang beca itu mengajak Anda berkeliling kota seharian. Mereka hanya akan meminta bayaran yang rendah. Terima kasih. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada sistem religi. Masyarakat Provinsi Yogyakarta itu memiliki sistem religi kepada agama dan kepercayaannya yang bersifat animisme dan dinamisme. Contohnya di Yogyakarta terdapat ritual yang dinamakan sekaten, gerebek, maulid, masangin, dan lain-lain. Selanjutnya ada kesenian. Ada banyak kesenian tradisional di Yogyakarta atau Jawa. Berikut ini beberapa kesenian Jawa tradisional yang merupakan kesenian di Yogyakarta. Salah satunya ada wayang. Wayang dalam bentuk yang asli merupakan kreasi budaya orang Jawa yang berisi berbagai aspek kebudayaan Jawa. Pertunjukan wayang itu menggambarkan jiwa kepahlawanan para nenek moyang yang ada dalam mitos tersebut. Orang Jawa sangat gemar sekali menonton wayang karena ceritanya berisi pelajaran-pelajaran hidup yang sangat berguna yang dapat dijadikan pedoman dan tuntunan di dalam menjalani hidup di masyarakat. Berdasarkan cerita dan penyajian, kira-kira ada 40 jenis wayang yang ada di Indonesia. Di antaranya wayang beber, wayang klitik, wayang kulit, wayang krucil, dan wayang tengul atau wayang golek. Pementasan wayang selalu diiringi dengan musik, salah satunya musik gamelan. Baik, yang pertama ada wayang kulit. Biasanya dibuat dari kulit kerbau atau kulit lembu. Wayang kulit ini kini telah menjadi warisan budaya nasional dan sudah sangat terkenal di dunia, sehingga banyak orang asing yang dapat mempelajari seni perwayangan. Pertunjukan wayang kulit sampai saat ini tetap digemari sebagai tontonan yang menarik, biasanya disajikan semalam suntuk. Yang kedua ada wayang wong, berarti wayang yang diperankan oleh manusia. Ceritanya juga hampir sama dengan cerita-cerita pada wayang kulit. Namun, dalangnya di samping sebagai pinata cerita, tetapi juga sekaligus sebagai sutradara panggung. Selanjutnya ada wayang tengo atau wayang golek, adalah wayang berbentuk boneka dari kayu. Ceritanya berasal dari kisah menak. Orang suka menonton wayang ini karena gerakan-gerakan boneka kayu yang didandani persis manusia, sangat mirip dengan gerakan orang. Selanjutnya ada wayang klitik. Wayang ini dibuat dari kayu papan, dan nama ini berasal dari suara klitik-klitik sewaktu dimainkan dan biasanya ceritanya adalah damar wulan. Selanjutnya ada kesenian Langan Mandra Wanara. Langan Wanara yang merupakan kombinasi antara berbagai jenis tarian, embang, drama, dan irama gamelan adalah salah satu bentuk kesenian tradisional Yogyakarta. Karakteristik tarian ini adalah para penarinya berdiri dengan lutut atau jengkeng sambil berdialog dan menyanyi. Mocopot. Cerita Langan Mandra Wanara diambil dari kisah Ramayana dengan lebih banyak menampilkan wanara atau kera. Selanjutnya ada kesenian ketoprak, adalah kesenian tradisional yang penyajiannya dalam bahasa Jawa. Ceritanya bermacam-macam, berisi dialog tentang sejarah sampai cerita fantasi serta biasanya selalu didahului dengan tembang Jawa. Kostum dan dandanannya menyesuaikan dengan adegan dan jalan cerita serta selalu diiringi dengan irama gamelan dan keprak. Selanjutnya ada karawitan musik gamelan tradisional yang dimainkan oleh sekelompok wiyaga dan diiringi oleh nyanyian dan waranggono dan wiraswara biasanya disebut uyon-uyon. Sedangkan kalau tanpa diiringi oleh nyanyian dari waranggono atau warisana disebut soran. Dan selanjutnya ada jatilan, merupakan tarian yang penarinya menggunakan kuda kepang dan dilengkapi unsur magis. Tarian ini digelar dengan iringan beberapa jenis alat gamelan seperti saron, gendang, dan gong. Selanjutnya ada sendera tari Ramayana. Salah satu sendera tari yang terkenal adalah sendera tari Ramayana. Sendera tari Ramayana mempunyai keistimewaan tersendiri karena
Ceritanya mengisah antara pekerti yang baik ditokohkan oleh Sri Rama dari negara Ayodhya melawan sifat jahat yang terjelma dalam diri Rahwana, Maharaja Angkara Murka dari negara Alengka. Dan yang terakhir ada tari kreasi baru. Seni tari dan kreasi karawitan Jawa berkembang terus dengan munculnya tata gerak tari atau koreografi. Dan irama-irama baru, salah seorang perintis tari kreasi baru adalah seniman Bagong, Pusyo Diarjo. Padepokannya terletak di daerah Gunung Sempu, Kabupaten Bantul. Baik, itulah paparan dari 7 unsur kebudayaan daerah istimewa Yogyakarta dari kelompok kami. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.